Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Raden Sambang. Pada video kali ini akan membahas tentang penguasa pantai selatan. Pantai selatan Jawa adalah sebuah kawasan yang dikenal mempunyai tebing batu yang indah dan ombak yang besar. Konon di balik keganasan ombaknya, ada penguasa laut selatan yang memiliki kendali atas ombak tersebut. Sudah umum di telinga publik, khususnya masyarakat Jawa, bahwa pantai selatan Jawa berhubungan lekat dengan sosok Nyi Roro Kidul. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan ratu, penguasa pantai selatan Jawa. Padahal pemahaman tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Penguasa Laut Jawa identik dengan nama Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi kebanyakan masyarakat cenderung menganggap bahwa Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul itu adalah sama. Padahal faktanya, keduanya adalah berbeda. Mereka memiliki asal-usul yang berbeda. Kanjeng Ratu Kidul merupakan sosok penguasa Laut Selatan dalam mitologi Jawa yang populer di masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan mitos yang beredar, Kanjeng Ratu Kidul dipercaya sebagai roh suci yang memiliki sifat dan perilaku mulia dan baik hati. Mitos lain juga mengatakan bahwa sosok penguasa pantai selatan itu memang diciptakan dari Dewi Kaping Telu, yang kemudian diberikan peran sebagai Dewi Sri, atau juga dikenal sebagai Dewi Padi. Bukan hanya diberikan tugas sebagai Dewi Sri, atau sebagai Dewi Padi, namun Kanjeng Ratu Kidul juga diberikan kekuatan untuk menguasai ombak di seluruh Samudra Hindia, atau Laut Selatan Pulau Jawa. Menurut cerita dan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Jawa, bahwa Kanjeng Ratu Kidul merupakan pasangan spiritual dari Raja-Raja Mataram hingga keturunannya, yang berkedudukan di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Berdasarkan sebuah pengalaman, seorang praktisi spiritualis yang bisa dibilang mempunyai kemampuan yang sangat mumpuni dalam hal menembus alam gaib pada tahun 1998. Beliau menembus Kerajaan Laut Selatan dan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Dari pertemuan tersebutlah sang spiritualis mengetahui bahwa ternyata Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah sosok yang berbeda. Bukan seperti anggapan masyarakat pada umumnya, yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah Nyi Roro Kidul. Pada pertemuan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul didampingi oleh Nyi Roro Kidul. Keduanya mempunyai postur dan paras yang sangat mirip, tetapi Kanjeng Ratu Kidul mempunyai kulit yang berwarna kuning langsat, sedangkan Nyi Roro Kidul mempunyai kulit dengan warna agak kecoklatan. Selain itu, Kanjeng Ratu Kidul juga mempunyai aura yang berwarna putih jernih, serta gemerlapan seperti berlian yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Sedangkan aura Nyi Roro Kidul berwarna putih susu, seperti cahaya lampu putih, tipis putih, mengelilingi mengikuti postur tubuhnya.
Kanjeng Ratu Kidul juga memberikan penjelasan kepada spiritualis, bahwa sebenarnya Nyai Roro Kidul adalah salah satu pengikut setianya, yang berkedudukan sebagai salah satu patihnya. Jadi menurut sang spiritualis, di dalam kerajaan Laut Selatan, ada 4 tokoh utama yang beliau ketahui saat itu. Yang pertama adalah Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari, atau beliau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Beliau ini adalah rajanya Laut Selatan Pulau Jawa, dan yang menguasai seluruh Samudera Hindia, atau yang biasa disebut dengan Ratu Pantai Selatan. Kemudian menurut sang praktisi, penguasa yang kedua adalah Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul adalah pepatih luar, atau bisa disebut seperti menteri luar negeri. Nyai Roro Kidul ditugaskan oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk mengontrol dan meredam angkara murka dari makhluk-makhluk gaib jenis jin dan kekuatan-kekuatan gaib, serta menghalau kekuatan ilmu gaib yang menyebabkan kerusakan yang berada di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Dikarenakan semua tugas dan tanggung jawab yang Nyai Roro Kidul emban selama ini, maka hal ini menyebabkan beliau yang paling dikenal oleh kebanyakan orang. Karena Nyai Roro Kidul yang paling sering berinteraksi dengan manusia, dan terkadang menampakkan diri kepada manusia. Sehingga masyarakat Jawa khususnya, banyak yang menganggap bahwa Nyai Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Nyai Roro Kidul menyukai pakaian dengan warna hijau, dan juga dipercaya bahwa Nyai Roro Kidul suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian dengan warna hijau pada saat berada di pantai wilayahnya, untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena kepercayaan itulah, maka pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga pantai yang berada di Semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian yang berwarna hijau. Kemudian penguasa yang ketiga, yang praktisi temui pada waktu pertemuan itu adalah, beliau bernama Nyai Rio Kidul. Nyai Rio Kidul adalah sebagai pepatih dalam, atau yang bisa disebut seperti menteri dalam negeri. Nyai Rio Kidul diberi tugas oleh Kanjeng Ratu Kidul, untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan dalam lingkup kerajaan. Jadi tugas Nyai Rio Kidul adalah, mengurusi urusan dalam negeri, atau yang mengurusi urusan dalam kerajaan. Maka keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat, atau manusia di sekitar Pulau Jawa pada umumnya. Kemudian sosok wanita yang keempat, yang praktisi temui pada waktu pertemuan itu adalah, beliau biasa disebut Kanjeng Ibu Ratu. Kanjeng Ibu Ratu adalah Mbok Kidul, atau Mbok Emban Kidul. Beliau ini adalah salah satu pelayan yang paling setia, atau bisa disebut asisten Kanjeng Ratu Kidul. Beliau bertugas mendampingi kemanapun Kanjeng Ratu Kidul berada. Beliau yang biasanya selalu membawakan bokor emas, yang berdiri di samping Kanjeng Ratu Kidul. Menurut sumber lain, pada umumnya Kanjeng Ratu Kidul hanya akan menampakkan diri pada saat kejadian sangat penting saja.
Kanjeng Ratu Kidul akan terlihat muda dan sangat cantik apabila beliau menampakkan diri pada waktu bulan purnama. Demikian pembahasan mengenai penguasa Laut Selatan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.